Inilah kondisi kebakaran hebat di sebuah gudang tempat penyimpanan obat batik jenis Gondorukem di Jalan Budi Bakti, Kelurahan Notoyakan Sari, Pekalongan Timur, Jawa Tengah. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi hingga membuat kepanikan warga. Gudang yang terbakar belum diketahui siapa pemiliknya, namun isi gudang berupa ratusan drum menyimpan bahan mudah terbakar. Diketahui warga tahu-tahu terjadi kebakaran. Kemudian petugas kami dibantu rekan-rekan TNI dan masyarakat serta tentunya damkar langsung berlokasi untuk memastikan kebakaran bisa padam. Setidak-tidaknya meminimalisir tidak meluas ke bangunan yang lain. Karena belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Beruntung kobaran api hanya melalap gudang ini yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Provinsi Aceh Bustami Hamzah dilempari bom oleh orang tidak dikenal di kediaman pribadinya di daerah Gampung Pineng, Kecamatan Syah Kuala, Kota Aceh. Aksi penyerangan terjadi pada Senin saat azan subuh berkumandang dan Bustami Hamzah tidak berada di rumah. Rumah pribadi mantan pejabat gubernur Aceh ini dilempari barang yang diduga berisi bahan peledak oleh orang tidak dikenal. Bahan tersebut meledak di sisi samping kiri rumah. Ledakan pun mengakibatkan dinding beton pagar rumah menghitam seperti terbakar. Ledakan terdengar hingga ratusan meter dan mengejutkan warga. Beberapa warga mendengar ledakan saat azan subuh berkumandang. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan diduga bom yang digunakan merupakan granat tangan. Hingga kini 4 saksi telah diperiksa dan saat ini kepolisian sudah memasang pita garis polisi di sejumlah jalan masuk ke rumah. Tim Inafis dan Jihandak Polda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara. Mungkin sekitar ada suara yaitu pas sedang azan subuh, sekitar jam 5 ya, jam 5 lebih sedikit. Ada tetangga yang melihat, Pak? Mungkin mengetahui, melihat atau apa? Tidak ada. Kita hanya mendengarkan ledakan aja. berapa besar Pak ledakannya, Pak? Ya mungkin kalau ledakan dari tetangga sih tidak menyangka ini granat. Ada serpihan seperti bentuk granat Pak ditemukan tadi pas ini, atau Bapak ada melihat gitu? Oh, tidak, ini hanya dugaan aja. Dugaan berarti ya. Nanti kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor TKN Fanta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Senin siang. Kedatangan RK ke markas TKN Fanta disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Markas pemenangan pemilih muda TKN Fanta Prabowo Gibran menjadi tempat selanjutnya yang dikunjungi oleh Ridwan Kamil setelah berhasil terdaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ridwan Kamil disambut langsung oleh Komandan TKN Fanta Arif Roshid, juga arak-arakan Betawi disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi di Jakarta. RK menyampaikan salah satu sektor yang harus ditingkatkan adalah sektor pariwisata, di mana Jakarta harus memanfaatkan pariwisata kota untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa depan. Kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran, yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi, sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo. Tim pemeriksa dan penilai kesehatan Bacagub-Bacawagub Pilkada Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPU Jakarta. Sebelumnya, 3 Bacagub-Bacawagub Jakarta telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan.
Penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan secara simbolis di kantor KPU Jakarta oleh tim pemeriksa dan penilai RSUD Tarakan kepada para komisioner. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana akan dirapatkan oleh KPU Jakarta. Menurut tim dokter yang memeriksa, cek kesehatan ketiga pasangan berjalan lancar. Terkait dengan tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada calon gubernur wakil gubernur serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika, maka bakal pasangan calon tersebut diinterpretasi mampu, yaitu dalam makna fit atau layak untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan lain sebagainya. Sebaliknya, ya pemirsa, sore ini kita akan bergabung ke KPU Jakarta untuk menyaksikan penyerahan hasil tes kesehatan di sana. Pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Jadi kami nanti akan membuat kesimpulan administrasi, kami masih ada waktu 2 hari lagi ya, untuk nanti memberikan masukan kepada pasangan calon kalau memang ada berkas-berkas administrasi yang masih perlu dilengkapi oleh pasangan calon yang dimaksud. Kira-kira gitu teman-teman. Ada yang ingin dipertanyakan? Wah, ini kan tadi kemarin kita lihat Ridwan Kamil kan istrinya terpapar COVID ya. Apakah ditemukan Ridwan Kamil juga tertular atau bukan? Ya, kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan rumah sakit ya. Rumah sakit mempunyai prosedur sendiri yang tentu saja itu menjadi kewenangan rumah sakit. Misalnya dengan penyerahan PCR test ya, yang itu menjadi kewenangan rumah sakit, bukan domain kami, jadi dengan kewenangan rumah sakit. Jadi ketika memang dianggap sudah firm dan sudah memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka itu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh rumah sakit. Kira-kira kayak gitu. Dari paparan dokter ada nggak penyakit khusus yang diderita oleh? Nah itu rekam medis pasien ya, yang nggak bisa kami sampaikan dan tadi juga nggak disampaikan oleh tim dokter. Tim dokter hanya menyampaikan kesimpulan umum bahwa ketiga pasangan calon mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Gitu teman-teman? Berkas yang lain yang bisa mengagalkan ada nggak? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menerangkan Kejaksaan Agung menunda upaya penegakan hukum kepada calon kepala daerah. Ia mengatakan proses hukum Cakada merupakan upaya Kejaksaan Agung dalam menjaga objektivitas proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain. Jadi kita harus fair dan memberikan kesempatan itu menggunakan pesta demokrasi ini sebagai hak, dan setelah itu tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan. Tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam operasi Tribrata Jaya 2024 akan mengantisipasi sejumlah kerawanan yang kemungkinan muncul selama kunjungan Paus Fransiskus dan International Sustainability Forum. Dan Korbrimop Polri, Komjen Imam Widodo mengatakan para personil harus mengantisipasi segala ancaman tersebut dengan melakukan deteksi dini. Ancaman yang juga perlu diantisipasi adalah serangan teror. Tidak hanya kelompok teror, tapi juga serangan teror secara cyber. Imam menekankan pengamanan ini juga dibantu Polda Banten dan juga Polda Jawa Barat. Sebab kedatangan Paus Fransiskus akan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Imam menekankan kepada anggotanya agar tidak meremehkan sebuah wilayah karena dipandang telah aman. Pengamanan ini pun harus diperhatikan benar-benar maksimal dilakukan demi nama baik bangsa. Pemirsa, usai Kemenkes melakukan investigasi internal untuk mengevaluasi program studi PPDS Anestesi Undip pada 14 Agustus lalu. Kali ini aktivitas uji klinis Dr. Ian Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, dihentikan sementara. Hal ini menyusul kasus kematian seorang mahasiswi PPDS Anestesi Undip yang ditemukan tewas di kamar kosnya beberapa waktu lalu.
Penghentian sementara aktivitas uji klinis dokter spesialis onkologi Yan Wisnu Prajoko yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang tertuang dalam surat tertanggal 28 Agustus 2024. Penghentian uji klinis Dr. Yan Wisnu Prajoko menindaklanjuti surat Ditjen Pelayanan Kesehatan berkaitan dengan kasus perundungan pada mahasiswi PPDS. Penghentian itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Sementara Dr. Yan Wisnu Prajoko beberapa waktu lalu menyampaikan dirinya akan terbuka untuk proses investigasi dan menindak tegas siapa saja yang melakukan tindakan perundungan. Yan juga mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Aksi Perundungan dan Kekerasan Seksual untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman dan nyaman. Jadi kami tidak akan membiarkan pelanggaran kemanusiaan itu terjadi di dalam institusi pendidikan kami. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami pun akan menindak dengan keras. Jadi Bapak Ibu, kami FK Undip berkomitmen yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis yang bersih, yang unggul, bermartabat, melindungi anak didik. Sebelumnya Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya diduga akibat bunuh diri. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Undip yang tengah mengikuti pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Karyadi itu sempat menulis keluh kesahnya di jurnal harian dan sempat mengirimkan pesan suara kepada ayahnya. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal, ayah Dr. Aulia, Muhammad Fakhuring, meninggal dunia. Ayah Dr. Aulia meninggal di RSCM Jakarta pada 27 Agustus 2024. Sebelumnya kondisi kesehatan Muhammad Fakhuring kian menurun pasca anaknya dimakamkan pada tanggal 13 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro berbuntut panjang. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam kasus perundungan berujung kematian Aulia Risma Lestari. Bahkan pemerasan berupa permintaan uang mencapai 40 juta rupiah per bulan. Sementara itu aktivitas uji klinis Dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, dihentikan sementara akibat kasus ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via Zoom juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Ibu. Selamat sore, selamat sehat. Ya. Selamat sore Ibu. Ibu, Bu Nadia bisa dijelaskan ini lebih lanjut terkait temuan Kemenkes soal adanya dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia, Ibu. Iya, jadi kita sudah melakukan investigasi ya terhadap apakah ada faktor perundungan yang menjadi mungkin gangguan kesehatan mental ataupun menjadi pemicu daripada kematian almarhumah. Nah, dari 2 minggu setelah kita melakukan berbagai wawancara, juga kemudian kita lakukan bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, juga kemudian dari rekaman suara, baik itu yang dimiliki keluarga maupun juga dari teman kolega atau teman angkatan dan senior. Beberapa hal yang tentunya menjadi highlight kami adalah pertama tentang adanya iuran yang dilakukan terutama pada saat almarhumah menjadi peserta pendidikan dokter spesialis di tingkat 1 yang besarnya itu mencapai 20-40 juta per bulannya. Setidaknya ini berlangsung kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu karena almarhumah naik ke semester kedua di mana sudah ada lagi ya juniornya yang kemudian akan lebih mendapatkan tugas tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita melihat bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan yang terpaksa dilakukan oleh almarhumah dikarenakan memang diharuskan menggantikan tugas-tugas yang harus dilakukan atau menjadi tanggung jawab oleh seniornya sebenarnya, tapi kemudian ini dikerjakan oleh almarhumah. Baik Ibu. Tapi kalau kita melihat tentang perkembangan kasus ini, apa yang membuat Kemenkes akhirnya menghentikan sementara aktivitas uji klinis Dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip?
Ya, tentunya dalam proses investigasi ini kan kami akan memanggil berbagai pihak ya, dari juniornya almarhumah, kemudian seniornya, juga tenaga pendidik lainnya, tenaga kesehatan lainnya, dan juga anggota keluarga, bahkan juga anggota ataupun orang terdekat dari almarhumah ya, untuk kemudian mencari tadi apakah ada informasi terkait kemungkinan perundungan yang terjadi. Nah, tentunya untuk kita dalam rangka mempercepat proses investigasi ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah mencegah jangan sampai terjadi potensi-potensi ya, intervensi yang bisa terjadi. Karena kita tahu perundungan ini kan selalu terjadi antara senior dan junior atau antara dosen dengan anak didiknya. Oleh karena itu kan hal-hal yang berpotensi untuk ke arah sana harus kita lakukan pencegahan. Oleh karena itu salah satunya penghentian daripada aktivitas klinis Dr. Yan ini terkait kapasitas beliau sebagai salah satu staf ataupun dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Karyadi. Nah, Rumah Sakit Karyadi ini kan memang rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ya, yang artinya pimpinan menganggap ya, artinya jajaran direksi menganggap bahwa untuk sementara agar ini juga memudahkan Dr. Yan dalam hal ini supaya buat beliau juga di mana sisi beliau sebagai tentunya dokter yang bekerja di Rumah Sakit Karyadi, di sisi lain beliau juga adalah dekan dari Fakultas Kedokteran, tentunya ini harus dilakukan dengan senetral mungkin ya. Oleh karena itu kemudian kita melihat bahwa alangkah baiknya kita lakukan penghentian sementara dulu supaya nanti bisa lebih objektif dalam proses investigasi ini. Baik, terkait penghentian sementara aktivitas uji klinis Dr. Yan sendiri sejauh ini apa yang sudah didapat, Ibu? Iya, kalau kita lihat ya bukti-bukti dari rekaman suara, kemudian juga dari hasil wawancara, kemudian juga bukti-bukti dokumen lain seperti bukti transfer, bukti pengeluaran dan sebagainya, ini sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Yang kemudian nanti kita berharap pihak kepolisian dapat lebih menginvestigasi lebih lanjut ya, yang pasti mereka kapasitasnya akan lebih baik daripada Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga kita sampaikan dan kita bicarakan bersama dengan tentunya Fakultas Kedokteran Undip ya, untuk kita sebenarnya sepakat dengan Undip juga untuk tidak ingin adanya praktek-praktek perundungan ataupun praktek-praktek pembulian ini terus berlangsung, bahkan terus dilanggengkan dari angkatan satu ke angkatan lainnya atau dari senior ke junior lain berikutnya. Nah, ini yang tentunya sudah kita sampaikan dan kita juga punya komitmen untuk bersama-sama kepolisian nanti menyampaikan hasil daripada investigasi ini, apakah betul ada faktor perundungan dan bagaimana tentunya menindaklanjuti dari sisi aparat hukum ya, apakah ini ada faktor-faktor pidana, apakah ada faktor-faktor perdata dalam perundungan yang dialami oleh yang almarhumah. Baik, tapi bicara soal kasus perundungan ini, Bu, apakah di dunia pendidikan kesehatan sudah pernah terpantau sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan? Pernah terjadi kasus serupa mungkin? Iya, kalau kita lihat dari aduan-aduan ya yang sampai ke WA Pak Menteri Kesehatan itu memang dikatakan adanya perundungan-perundungan yang dialami oleh peserta pendidikan dokter spesialis, mulai dari pemanggilan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya ya, kemudian juga tadi terutama adanya iuran-iuran atau pengumpulan uang yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk pendidikan, bukan untuk membiayai pendidikan, tapi untuk membiayai kepentingan senior, kepentingan makan dan sebagainya. Kemudian juga ada tindakan-tindakan seperti misalnya mengantarkan senior, mengantarkan dosen ya, harus meminjamkan mobil dan sebagainya yang harus mau tidak mau harus dipenuhi ya. Jadi seperti suatu kewajiban. Jadi tidak boleh mengatakan tidak bisa menyediakan hal-hal tersebut. Nah, tentunya dari informasi-informasi ini kita tahu di akhir Desember 2022 kita memulai membuka kanal pengaduan, karena tentunya kita untuk menindaklanjuti sebuah kasus kan harus ada pengaduannya ya, Mbak. Oleh karena itu kurang lebih 420 kasus
perundungan sudah dilaporkan melalui kanal ini, di mana kurang lebih 215-nya itu terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Ada juga di RSUD, ada juga di Fakultas Kedokteran, tapi informasi-informasi tersebut kami sampaikan melalui surat tertulis kepada instansi tersebut, karena itu bukan instansi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, khusus untuk rumah sakit vertikal yang menjadi wahana pendidikan dari peserta pendidikan dokter spesialis, ini yang kemudian kita lakukan verifikasi dari laporan tersebut. Dan kemudian kalau betul itu memang ada tendensi bahwa ini perundungan, kita lanjutkan dengan investigasi. Sudah banyak juga ya rumah sakit yang kita lakukan atau kita berikan sanksi ya, mulai dari jajaran direksi, yang kita turunkan dari jabatannya, kemudian dari anak atau peserta pendidikan dokter spesialis yang kita kembalikan dan tidak boleh melakukan praktek pendidikan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Baik, apakah sanksi ini dirasa cukup ketat untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi, Ibu? Ya, ini adalah suatu proses ya yang tentunya kita tahu bahwa memberantas perundungan yang mungkin sudah bertahun-tahun terlaksana ini tidak mudah ya, dan juga memberikan terutama rasa aman bagi pelapor. Ini yang terutama sekali kita jaga ya, dan memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu ditindaklanjuti dan ada sanksi tergantung dari kadar perundungannya yang diberikan kepada mereka yang melakukan perundungan, dan bukan saja mereka diberikan sanksi, tapi bagaimana kemudian lingkungan itu diciptakan jangan sampai kemudian praktek perundungan itu terulang kembali. Ini kita tentunya butuh proses ya Mbak untuk ini bisa berjalan, mulai dari perlindungan pelapor sampai kemudian kita mewujudkan suatu lingkungan yang betul-betul memastikan perundungan itu tidak terjadi, sehingga memang jajaran direksi itu punya tanggung jawab untuk bisa melakukan pencegahan ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Kemenkes yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Sindo Sore. Salam sehat Ibu. Salam sehat, terima kasih. Sidang lanjutan korupsi timah dengan terdakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim kembali digelar. Agenda sidang adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI akan menghadirkan 5 orang saksi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan nama-nama saksi yang akan dipanggil ke persidangan diantaranya Ahmad Syamhadi, Ahmad Haspani, Ihsan Sodiki, Kopdi Saragi, dan juga Dudi Hatari. Harli tidak menjelaskan lebih detail mengenai latar belakang kelima saksi yang akan dihadirkan pihaknya dalam persidangan. Sebelumnya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim menjalani sidang perdana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 Agustus 2024. Helena tidak mengajukan eksepsi pasca jaksa membacakan dakwaan atas dirinya. Crazy Rich Helena Lim menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum membacakan sejumlah dakwaan terkait korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tipika tahun 2015-2022. Jaksa Penuntut Umum mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga didakwa memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Pasca mendengar dakwaan jaksa, selebgram ini tidak menggunakan hak jawabnya dalam eksepsi. Helena dengan tegas menyampaikan kepada hakim agar persidangan kasusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini. Jadi mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM
Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu yang sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Pada sidang selanjutnya, tanggal 2 dan 4 September, agenda sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum sebanyak 180 orang, termasuk saksi mahkota. Tim Liputan melaporkan. Selain sidang terpidana Helena Lim, sidang perkara korupsi timah atas terdakwa Harvey Muiz digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 22 Agustus 2024 dengan agenda pembuktian atas para saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Muiz menjalani sidang kedua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan ini, JPU kembali menghadirkan sejumlah saksi dari 168 yang telah disiapkan. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU sebelumnya, Harvey Muiz didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Untuk mengetahui persidangan kasus korupsi tata niaga timah dengan terpidana Helena Lim dan Harvey Muiz, kita terhubung dengan Faisal Rinaldi. Selamat sore Faisal, apakah sidang kasus korupsi tata niaga timah masih berlangsung? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk saat ini memang terakhir kami pantau di dalam untuk sidang daripada terdakwa Helena Lim nampaknya sudah selesai. Nah, kami memang masih akan mencari informasi apakah akan dilanjutkan esok hari atau kapan, itu ya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun nampaknya terakhir yang kami dengar di dalam sidang ini akan dilanjutkan pada Rabu depan. Namun untuk lebih lanjut atau lebih lanjutnya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda dan juga pemirsa. Kemudian Priska, dapat kami informasikan pula atau bisa kami ulas kembali, memang pada hari ini sidang terdakwa kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Helena Lim memang kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian, di mana pada hari ini ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Dalam hal ini dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung, dan pada dijadwalkan memang tadinya pada hari ini akan ada 5 orang saksi, namun nampaknya yang bisa hadir atau hadir ke dalam persidangan hari ini hanya 2 orang saksi saja. Dan untuk 2 saksi tersebut ialah Ahmad Syam Hadi selaku General Manager dari produksi PT Timah, kemudian Ahmad Haspati selaku Kepala Unit Produksi Darat Bangka. Nah, memang dalam persidangan tadi sejak siang tadi kami pantau kedua saksi tersebut dimintai keterangan atau yang ia ketahui terkait keterlibatan daripada Helena Lim dalam kasus dugaan korupsi timah ini. Kemudian memang tadi sejumlah pertanyaan juga dicecar pula oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga dari tim kuasa hukum daripada Helena Lim selama persidangan ini berlangsung. Dan memang untuk sidang daripada Helena Lim ini tadi dimulai sekitar pukul 11 siang sampai dengan pukul 2 siang tadi, kemudian diskors terlebih dahulu dan kembali dilanjutkan pada pukul 3 sore tadi. Dan untuk saat ini memang sekitar pukul 17:21 waktu Indonesia Barat untuk persidangan terdakwa Helena Lim memang untuk saat ini sudah dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada pekan besok. Kemudian dapat kami informasikan pula Priska dan juga pemirsa, memang dalam kasus ini memang diketahui bahwa Helena Lim ini membantu atau diduga membantu Harvey Muiz dalam menampung uang pengamanan dari 5 perusahaan smelter swasta dengan senilai total 420 miliar rupiah. Kemudian juga dalam kasus ini Helena Lim didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pencegahan dan juga pemberantasan TPPU junto pasal 56 ke 1 KUHP. Dan kita nantikan Priska dan juga pemirsa, memang untuk saat ini atau sebentar lagi kita akan mencoba mewawancarai secara langsung daripada tim kuasa hukum dari Helena Lim bagaimana tanggapannya terkait keterangan daripada saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini. Demikian Priska, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Faisal Rinaldi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Pemirsa, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta, sebanyak 4.000 pasukan gabungan TNI Polri disiapkan. Apel pasukan digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Terkait pengamanan kedatangan Paus Fransiskus serta ajang Indonesia International Sustainability Forum 2024 yang digelar bersamaan, TNI Polri menggelar apel pasukan gabungan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Dalam pengamanan nantinya akan disebar 4.000 personil gabungan. Untuk memperlancar pengamanan, Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalan. Ke informasi lain, pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang untuk memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Selama 4 hari berada di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus akan menjalani sejumlah pertemuan. Salah satunya adalah dengan Presiden Joko Widodo. Selain akan bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Paus lalu akan memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan dihadiri sekitar 80.000 umat Katolik. Kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan peserta atau hadirin atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi ya, pertanyaan begini, pintunya kapan? Jam berapa terakhir pintu? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Estimasi tibanya mungkin sekitar 16.15 atau 16.20 WIB. Jadi ya maksudnya setengah 4 kira-kira akan close. Jadi harapannya kalau nanti ini dikerjakan, mudah-mudahan para peserta itu hadir sebelum 15.30 sudah tiba. Indonesia akan menyambut kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024. Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menghadiri sejumlah acara penting selama kunjungannya. Berikut agenda lawatan Paus Fransiskus selama berada di Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2024. Forum multilateral ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama dan peluang ekonomi, memperkuat kemitraan pembangunan, serta meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2024. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Forum multilateral ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama dan peluang ekonomi, memperkuat kemitraan pembangunan, serta meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Afrika. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, delegasi dari negara-negara di Afrika akan hadir termasuk 8 kepala DPR. Namun Puan belum mendapatkan detail siapa nama-nama 8 ketua DPR tersebut. Sementara itu terkait wabah cacar monyet yang berasal dari Afrika, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut. DPR RI bersama pemerintah bersinergi melakukan pencegahan cacar monyet selama pelaksanaan IAF. Kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Seperti diketahui, IAF 2 ini mengusung tema Bandung Spirit for Africa Agenda 2063. Forum ini mengangkat subtema transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan kerjasama pembangunan.
Acara dihadiri oleh 28 kepala negara atau pemerintahan dari Afrika, serta sekitar 800 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta pelaku bisnis dari Indonesia dan Afrika. Adapun prioritas utama dari pertemuan ini mencakup ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan mineral. Selain itu juga ada pameran produk dari BUMN, swasta, dan UMKM Indonesia. Pemirsa, Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi untuk menjalani laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 26 pemain, sebanyak 12 pemain berangkat dari tanah air, sedangkan sisanya langsung bergabung di Arab Saudi. 12 dari 26 pemain Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Para penggawa skuad Garuda ini berangkat untuk menjalani laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Ya, persiapannya sudah cukup baik ya, kita sudah mulai di 2 hari kemarin, tapi kita hanya dengan pemain yang ada di Indonesia ya, 12 pemain dan sisanya pemain-pemain yang pemain di luar akan masuk. Melawan tim tuan rumah, pelatih timnas Shin Tae-yong berjanji akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Anda yang akan berlibur di Aceh jangan lewatkan untuk menjelajahi situs wisata sejarah masa penjajahan Belanda di Pulau Bere di Kabupaten Aceh Besar. Selain menyajikan panorama alam yang indah, di pulau ini juga terdapat 1 dari 3 mercusuar di dunia yang dibangun oleh Belanda. Seperti apa keindahan dan kemegahan bangunan tersebut? Berikut liputannya. Hamparan laut biru nan luas menghadap langsung ke laut lepas dan rindangnya pepohonan yang menjulang tinggi seolah menyambut siapa saja yang berkunjung ke Pulau Bere, Kabupaten Aceh Besar. Di pulau terluar paling ujung Pulau Aceh ini, wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata sejarah peninggalan penjajahan Belanda, yakni mercusuar William Torrens III, yang hingga kini masih berdiri kokoh meski telah dihantam gelombang tsunami 2004 silam. Monumen navigasi warisan Belanda ini dibangun tahun 1875 dengan tinggi 85 meter di balik hutan Gampong, Desa Melingge, Pulau Bere, Kecamatan Pulau Aceh. Monumen ini merupakan salah satu dari 3 bangunan menara di dunia, yaitu di Belanda, Kepulauan Karibia, serta di Aceh, yang menjadi pertemuan di antara 2 laut, Selat Malaka dan Samudra Hindia. Selain bisa berwisata sejarah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah, serta hamparan laut Samudra Hindia langsung dari atas menara. Mercusuar dibangun pada masa Raja Willem sebagai usaha menyiapkan Sabang sebagai salah satu pelabuhan transit di Selat Malaka. Untuk mencapai Pulau Bere, Aceh Besar, pengunjung harus menyeberangi lautan sekitar 90 menit dari Banda Aceh, lalu menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke lokasi Menara William Torrens III. Selama perjalanan, Anda pun disuguhi pemandangan indah pulau yang masih perawan ini. Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan.